Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepemimpinannya akan diisi oleh otak-otak terbaik atau putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Ya teman-teman, Indonesia memang diketahui sangat lekat erat dengan politik balas budi, di mana para pemimpin-pemimpin terdahulu memang sering mengangkat dirut-dirut, mengangkat menteri atau pembantunya di kabinet lewat partai-partai politik pendukungnya. Tapi di sini Pak Prabowo menjanjikan dan menegaskan bahwa kepemimpinannya nanti tidak akan diisi terlalu banyak mungkin ya teman-teman oleh partai politik atau politik balas budi. Informasi ini teman-teman kita dapat saat Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto memimpin sebuah seminar di bidang perekonomian Republik Indonesia. Ini Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Nah teman-teman, seperti apa sebenarnya kelanjutan penjelasannya? Apakah benar Pak Prabowo ini tidak akan mengisi pos-pos penting dari partai-partai politik? Dan seperti apa kriteria yang diinginkan oleh Pak Prabowo untuk bisa mengisi pos-pos tersebut? Tentu ini akan sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Karena itu teman-teman, yuk kita simak video selengkapnya. Dahulukan, kira-kira seperti itu. Ini arah yang ingin saya utarakan di sini. Jadi maaf kalau saya bicara seperti ini sudah disiapkan keynote speech tertulis, tapi saya kira lebih bermanfaat kalau saya bicara secara garis besar, pokok pikiran mengapa saya merasa mendesak kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu, segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa, aset-aset ekonomi yang begitu besar, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Saya kira intinya itu, jadi saya sangat berterima kasih kepada Menko Perekonomian dan seluruh jajarannya, kepada semua KL, ya, dan saya berharap seminar nasional ini merangsang suatu pembahasan yang sangat serius tentang hal ini. Dan ada sesuatu kecenderungan bagi manusia normal kalau melihat kesulitan yang begitu besar dan mengetahui bahwa jawaban terhadap kesulitan itu begitu besar pula, sehingga ingin menunda pemikiran, ingin menunda pembahasan. Ini saya kira sangat merugikan kita semua. Dan juga bagi politikus biasanya berpikir dalam kurun waktu 5 tahunan. Kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai-partai politik, yang partai-partai politik itu diawaki oleh politisi, dan politisi itu berpikir 5 tahunan karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa 5 tahunan. Masalah Giant Sea Wall mungkin nanti para engineers, para pakar akan faham dan akan menyampaikan. Saya yakin masalah Sea Wall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai, mungkin lebih. Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir
mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun. Ini kewajiban kita. Dan mungkin seandainya Pak Erlangga, para menteri sekalian, seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang, katakanlah 3, 4, 5 tahun akan datang, mungkin kita tidak akan lihat selesainya Giant Seawall ini. Berhasilnya Giant Seawall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi disitulah tanggung jawab kita untuk generasi yang di bawah kita. Kita harus berani mulai. Kita harus berani untuk mengalokasi sumber daya. Tadi kalau kita lihat untuk fase pertama saja AB itu 164 triliun. Ya kan? Mungkin semuanya nanti yang saya pernah dengar itu akan memakan 50 sampai 60 miliar dolar. Mungkin lebih. Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa, ya kan? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus. Kalau tidak pantai utara tenggelam, ya kan? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak ini penggalan pidato Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto terkait pentingnya Indonesia memiliki engineer terbaik atau otak-otak terbaik dalam menjalankan pemerintahannya. Tadi Pak Prabowo juga menyinggung teman-teman terkait pola pikir para politikus yang memang mau tidak mau untuk sepenuhnya berkontribusi atau membangun bangsa ini. Kalau misalnya tadi Pak Prabowo mengatakan sebuah proyek negara ini perlu waktu tidak sedikit, mungkin bisa 40 tahun bahkan lebih. Karena itu para politikusnya itu harus punya satu mindset, harus punya satu visi untuk bisa mensukseskan satu program yang mungkin memang diperlukan beberapa periode kepemimpinan. Cuman ya mirisnya di Indonesia tidak ada keberlanjutan dalam pembangunan. Tiap ganti presiden, ganti kebijakan. Ya hasil teman-teman ini program sebelumnya tidak bisa dilanjut. Tapi insya Allah teman-teman di eranya Pak Prabowo akan melanjutkan program-program yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo seperti hilirisasi dan pembangunan-pembangunan yang lain seperti proyek-proyek ambisius Indonesia yaitu IKN. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo. Semoga kinerjanya Pak Prabowo di 2024 hingga 2029 membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dan sekali lagi kita titip mudah-mudahan nanti di kabinet enggak terlalu banyak ya dari politikus, dari parpol dan lebih diisi oleh profesional yang jelas-jelas memang mengetahui atau ya ini paham tentang job desk-nya. Ya jangan sampai nanti kejadian pusat data nasional Indonesia dibobol dan menterinya ya nggak bisa apa-apa lagi. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.